أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضل رمضان على جميع الشهور بالصيام والقيام فمن صامه وقامه غفر الله له ما مضى من الذنوب والآثام ومن أتبعه بست من شوال كان كالصيام كامل العام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada keadaan wabah corona saat seperti sekarang ini, tentunya seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul memahami, dia betul-betul menjadi orang-orang yang tidak gagal paham tentang keadaan-keadaan ini. Karena sesungguhnya bagi seorang yang bertakwa, beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan ini adalah bagian daripada ujian, bagian daripada musibah, bagian daripada masyiah kauniyah, kehendak yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan semua kita harus mengambil pelajaran dan harus mengambil peringatan daripada hikmah yang ada. Dan seorang yang mukmin dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul diakui, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan petunjuk ke dalam hati mereka. Sebagaimana dalam Quran surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya tidaklah satu sedikit pun daripada musibah yang terjadi ini kecuali semua atas kehendak dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun orang-orang yang mukmin, orang-orang yang pada keadaan musibah itu terjadi, mereka terbukti menjadi orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah. Allah pasti akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Sebagian mufassir menyebutkan wa may yu'min ay wa may yatawakkal 'ala Allah. Orang-orang yang ketika dia tertimpa musibah, dia betul-betul beriman dan bertawakal, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui ini adalah bagian daripada masyiah kauniyah, dan juga dia menjadi orang-orang yang terbukti menjalankan masyiatus syar'iyah. Apa itu masyiah kauniyah dan masyiah syar'iyah? Masyiah kauniyah adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, maka tidak ada satu pun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yakni kemudian bisa terhindar daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun masyiah asy-syar'iyyah adalah kehendak di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul. Mereka memiliki risalah, ada syariat, ada aturan, ada adab, ada sikap yang di situ adalah bagian daripada bukti ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti tidak akan lepas daripada tiga keadaan yang kemudian pada keadaan tersebut, pada semua keadaan itu, dia harus membuktikan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada tiga keadaan itu diantaranya adalah musibah yang menimpa. Dalam kitab Fawaidul Fawaid, Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di antara musibah yang terjadi ada dua jenisnya, yakni musibah berupa kesulitan hidup ataupun berupa kemaksiatan. Itu juga bagian daripada musibah yang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Ar-Rum bahwasanya musibah-musibah kerusakan yang terjadi di muka bumi ini itu tidak lepas daripada disebabkan oleh tangan-tangan kemaksiatan yang dibuat oleh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu
la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautannya, sesungguhnya disebabkan oleh tangan-tangan manusia, yang dimana hal itu terjadi untuk kemudian mereka merasakan akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Tapi di sini ada satu hal yang perlu kita camkan, dan ini tidak bisa ditangkap kecuali orang-orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik semua peristiwa itu ada hidayah, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tersebut menyatakan la'allahum yarji'un. Ending daripada segala kejadian yang terjadi, bencana alam maupun wabah yang terjadi saat sekarang ini, seharusnya jikalau seorang itu betul-betul bertauhid kepada Allah, maka mereka menjadi orang-orang yang betul-betul paham, tidak gagal paham untuk bagaimana bersikap, untuk bagaimana membuktikan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa tangkap ketika dalam keadaan-keadaan musibah yang terjadi ini, seorang yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, la'allahum yarji'un. Keadaan ataupun kerusakan ataupun bencana ataupun wabah yang terjadi, sesungguhnya Allah menghendaki akan kembalinya orang-orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa simpulkan paling tidak ada 5 keadaan orang yang terbukti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat wabah ataupun yakni keadaan bencana, kesulitan hidup yang melanda mereka. Yang pertama adalah keadaan yang dimana seseorang tersebut memang merasakan secara langsung musibah yang terjadi itu, tertimpa. Atau taruhlah sekarang adalah orang-orang yang terkena positif dengan corona. Maka seseorang yang terserang ataupun tertimpa tersebut, maka dia harus segera menyadarkan dirinya, yakni kemudian di situ ada hidayah, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kemuliaan yang sesungguhnya Allah berikan. Jikalau dia orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan matikan dia kecuali dengan penuh kemuliaan, dengan husnul khatimah. Dan bahkan dalam hadis Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, orang-orang yang beriman, jikalau dia tertimpa daripada wabah penyakit, maka dia mendapatkan ganjaran mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian kemuliaan. Ya. Jadi ini keadaan yang terbukti, seorang yang tertimpa musibah, lalu kemudian ajalnya datang di situ, maka kemudian dia jikalau dalam keadaan ketaatan kepada Allah, maka dia dalam keadaan husnul khatimah, maka dia kemudian menjadi orang yang termasuk daripada la'allahum yarji'un, orang-orang yang kembali kepada Allah disebabkan oleh keadaan-keadaan ini. Yang kedua adalah keadaan di mana seseorang dia kemudian tertimpa musibah ini, yakni dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia semakin bertakwa. Ya, dia semakin bersabar, bukan menjadi orang-orang yang berputus asa atau bahkan tidak menjadi orang-orang yang membuktikan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada perkara-perkara adab-adab dalam menghadapi musibah, bagaimana kita disuruh berobat, bagaimana kita disuruh berikhtiar, menjaga diri untuk tidak memudaratkan diri kita, ataupun hal-hal yang kemudian telah banyak dijelaskan oleh para ulama untuk bagaimana pengaturan wabah ini, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menjadi pemicu ataupun memberikan potensi memudaratkan diri kita, atau kemudian sebaliknya kita menjadi orang-orang yang memberikan kemudaratan kepada orang lain. Itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, la darara wa la dirar. Kita tidak boleh menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah itu dalam segala perilakunya harus betul-betul memperhatikan. Tidak boleh kemudian apa yang dia lakukan justru menjadi yakni memberikan kemudaratan kepada dirinya, atau kemudian sebaliknya justru dia memberikan kemudaratan kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keadaan yang ketiga, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi pada saat sekarang ketika tertimpa musibah, dia adalah termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Dia termasuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa selanjutnya keadaan yang harus dia buktikan ketika dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia menjadi orang-orang yang bertaubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abd
hatta lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat hambanya selama nyawanya itu belum di kerongkongannya. Sehingga orang-orang yang kemudian sebelum wabah ini terjadi dan ketika wabah ini terjadi mereka masih melakukan kemaksiatan ataupun kezaliman pada diri mereka ataupun orang lain, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhenti daripada kemaksiatan, bertaubat daripada kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, maka mereka termasuk daripada golongan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dua golongan yang lainnya adalah dua golongan yang mereka tidak tertimpa ataupun tidak merasakan secara langsung daripada musibah yang melanda tersebut, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'auni al-'abd, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Atau bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman di antara kalian, tidak sempurna, artinya yakni tidak benar keimanan seseorang ketika dia belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka pada saat-saat yang sulit ini, orang-orang yang kemudian masih sehat, orang-orang yang tidak merasakan daripada wabah ini ataupun terkena daripada virus ini, maka hendaknya dia betul-betul semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia harus membuktikan menjadi orang-orang yang memberikan pertolongan. Menjadi orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang lainnya yang tertimpa musibah, ya, ataupun kesulitan ketika adanya musibah dan wabah penyakit ini. Mungkin seseorang jadi tidak memiliki penghasilan, ya, maka orang-orang yang memiliki harta yang lebih, maka dia harus membuktikan dirinya. Karena kata Nabi SAW tadi, "Wallahu fi 'auni al-'abd, ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa ada manakala hamba tersebut yakni senantiasa menjadi orang-orang yang gemar menolong saudaranya. Artinya ketika kita menyaksikan, mendengar ada kesulitan yang terjadi di antara saudara-saudara kita, lalu kita tidak menjadi orang-orang yang tergerak untuk memberikan pertolongan kepada mereka, maka waliyadzubillah, jangan sampai kemudian keadaan sehat, keadaan aman yang kita rasakan ternyata itu hanya sementara. Atau dalam bahasa saya, yakni sesungguhnya kita hanya sedang mengantri azab Allah Subhanahu wa taala. Mengantri azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sehat kita, tetapi kita tidak menjadi orang-orang yang terbukti mengamalkan daripada syariat, mengamalkan apa yang telah dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tanda-tanda keimanan, daripada bukti-bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, maka kita tidak boleh berdiam diri dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sehat, sementara kita tidak menjadi orang-orang yang memikirkan bagaimana keadaan wabah ini telah terdampak pada ekonomi, pada yakni keadaan-keadaan kaum muslimin yang lainnya. Lalu keadaan yang kelima, yakni orang-orang yang ketika dia memang tidak tertimpa musibah itu, dia masih sehat, ya, dia bahkan yakni kemudian masih menjadi orang-orang yang yakni kuat ataupun tidak tertimpa daripada musibah wabah ini, yakni kemudian dia sedang melakukan maksiat, dia masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan kezaliman, waliyadzubillah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bukti azab Allah Subhanahu wa taala tidak hadir untuknya adalah ketika dia mendengar adanya azab, adanya peringatan, adanya nasihat daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi, lalu dia mengambil ibrah daripadanya, lalu dia memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah, maka dia termasuk kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala daripada musibah-musibah yang terjadi. Sehingga mudah-mudahan 5 jenis golongan ini adalah orang-orang yang kemudian mereka betul-betul diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi orang-orang yang betul-betul terbukti imannya ketika ada musibah dan ujian ini terjadi. Dan adapun kebalikan daripada 5 golongan tadi, wal iyadzubillah, ya, artinya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, ataupun kemudian dia dulunya beriman sekarang malah menjadi orang-orang yang tidak jelas, ya, ngomong berputus asa, wal iyadzubillah, ya, ataupun bahkan menyeleweng akidahnya, daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, waliyadzubillah. Ini perkara-perkara yang memperingatkan kita semua
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gagal paham, atau kemudian orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang masih melakukan kezaliman. Mereka tidak menghentikan daripada perbuatan-perbuatan mereka. Maka sesungguhnya ancaman ini betul-betul nyata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu keras azabnya. Wal iyadu billah, kita berlepas diri daripada keadaan-keadaan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menjadi nasihat dan peringatan bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.